Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham. Di kesempatan video kita kali ini kita akan coba bahas untuk pergerakan US dollar, khususnya terlebih di DXY Dollar Index ya teman-teman. Jadi gimana sih pergerakan US dollar untuk satu minggu ke depan setelah adanya news keluar tentang CPI dan PPI satu minggu sebelumnya. Tapi sebelum itu, di sini saya mau kasih info kalau saya trading menggunakan broker OctaFX. Jadi OctaFX itu adalah broker forex internasional dengan layanan kualitas tertinggi, jam terbang yang lebih dari 10 tahun di pasar Indonesia, dan sudah banyak mendapatkan penghargaan di industri forex. Di OctaFX teman-teman bisa trading di nilai tukar mata uang seperti forex, kemudian ada gold, kemudian ada komoditi lain seperti oil. Selain itu ada juga indeks, kemudian ada saham dan kripto dengan kondisi spread yang sangat bagus. Untuk pemula yang mau mencoba belajar trading bisa menggunakan akun demo terlebih dahulu untuk latihan sebelum trading ke real account. Nah, buat para pemula yang lagi belajar trading, teman-teman bisa belajar di webinar dengan para mentor. Karena poin utama dalam trading adalah menguasai money management, analisa, dan strategi. Jadi kalau kalian tertarik ingin trading di broker OctaFX, ini bisa di-download melalui link di deskripsi di bawah ini teman-teman. Dengan menggunakan kode promo ini, kalian bisa langsung mendapatkan bonus deposit 100% teman-teman. Dan kita bisa lihat di sini, jadi reaksi market itu terhadap beberapa news penting di US dollar itu kemarin bagaimana. Jadi nanti kita akan bahas di sini, teman-teman. Oke. Pertama kita pergi ke DXY terlebih dahulu karena ini adalah dolar index ya. Yang kita bahas saat ini adalah pergerakan US dollar satu minggu ke depan ya teman-teman ya. Tentunya melihat real US dollar sendiri sedang diterpa berbagai isu dedolarisasi ya teman-teman ya. Jadi ya mungkin kita bisa bahas untuk pergerakan market satu minggu ke depan gitu teman-teman. Oke, kita coba lihat di time frame daily terlebih dahulu. Untuk time frame daily terlebih dahulu di sini ya, untuk time frame daily sendiri kita bisa lihat di sini market sedang terkoreksi parah ya teman-teman ya. Kita bisa hapus terlebih dahulu ya. Jadi market sekarang sedang menuju downtrend atau bearish ya teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini dia memang sudah adanya change karakter di sini teman-teman ya. Dia sudah ada konfirmasi bearish teman-teman. Oke, dia sudah ada konfirmasi bearish di sini teman-teman. Dan ini adalah market structure yang pertama gitu teman-teman, setelah dia membentuk change karakter di time frame daily gitu teman-teman. Jadi di sini ini adalah market structure yang pertama. Jadi dia sudah membentuk low, kemudian dia berhasil koreksi ke atas ya teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat di sini dia rejection dengan cukup bagus teman-teman. Di sini kalau teman perhatikan dia tutup dengan candle doji di sini teman-teman, dan kemudian dia langsung terjun. Oke, dan kita bisa lihat kalau dia tidak bisa bertahan di area low terakhir seperti ini, kemungkinan dia akan tembus ke bawah, baru dia melanjutkan kenaikan dan melanjutkan penurunan lagi gitu teman-teman, atau biasa disebut bearish structure teman-teman, atau downtrend gitu teman-teman. Dan kita bisa lihat juga di sini untuk time frame rendahnya seperti H4. Di time frame H4 sendiri teman-teman bisa perhatikan dia juga sudah ada konfirmasi bearish ya teman-teman untuk DXY ya. Dan kita lihat di sini, nah ini kan dia sebelumnya dia sempat bullish teman-teman ya. Dia sempat bullish. Di sini ada breakout structure. Oke, dia sudah ada breakout structure. Di sini dia juga breakout structure. Di sini dia juga breakout structure. Lalu kemudian dia membentuk change karakter atau konfirmasi untuk bearish ketika dia sudah berhasil break di sini. Nah, ketika sudah berhasil break di sini artinya dia membentuk lower low ya, low yang lebih rendah daripada low sebelumnya, teman-teman.
Nah, ketika dia sudah konfirmasi bearish seperti ini, dia akan koreksi ke atas, menciptakan lower high ya teman-teman, atau high yang lebih rendah daripada high sebelumnya. Karena di sini adalah higher high ya, kemudian di sini adalah higher low ya. Jadi ketika higher low tertembus, otomatis dia menjadi lower low teman-teman di sini, dan di sini jadi lower high. Oke, di sini dia juga sudah breakout structure ya, artinya dia sudah mengkonfirmasi lebih valid lagi kalau dia memang sudah bearish. Dan di sini juga ada breakout structure lagi seperti market structure yang saya sebutkan tadi di time frame daily ya teman-teman ya. Jadi kalau di time frame daily itu kan seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi dia akan koreksi seperti ini, koreksi ke atas, lalu kemudian dia akan melanjutkan breakout structure seperti ini, seperti yang ada di time frame H4. Karena kalau kita perhatikan lagi di time frame daily-nya, dia juga sudah ada konfirmasi codes di sini teman-teman. Dan ini adalah market structure yang pertama gitu teman-teman. Jadi ada potensi besar dia akan tembus ke bawah teman-teman ya. Oke, kita kembali lagi ke time frame H4. Nah, di time frame H4 jadi kurang lebih sama ya. Nah, ini adalah market structure yang pertama, dia berhasil tembus. Kemudian di market structure kedua dia berhasil tembus, dan sekarang dia berada di market structure yang ketiga. Nah, di market structure yang ketiga di sini dia juga berhasil tembus teman-teman ya. Nah, dia juga berhasil tembus, kemungkinan dia sekarang sedang koreksi teman-teman. Oke, dan di sini kita lihat dia sedang koreksi teman-teman. Jadi kita bisa lihat sampai mana sih untuk koreksinya US dollar ini. Nah, jadi kita bisa coba lihat lagi seperti dari sebelumnya gitu teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari sebelumnya, di market structure sebelumnya itu dia berhasil koreksi sampai ke area OTE gitu teman-teman. Nah, jadi kita bisa tarik dari high ke low, dan kita lihat untuk titik koreksinya itu dia sampai ke area OTE atau di Fibot 705 gitu teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman ya. Jadi ketika harga masuk area OTE, kemungkinan dia langsung terjun ke bawah gitu teman-teman. Dan di sini kita coba tarik lagi ke area OTE-nya dari high ke low seperti ini. Jadi dia ada potensi untuk melanjutkan kenaikan sedikit sebelum dia melanjutkan penurunan gitu teman-teman. Kita lihat juga di sini dia juga ada order block teman-teman ya, candle bullish terakhir sebelum dia turun. Jadi ada potensi besar dia akan mengarah ke sana teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi dari US dollar ada potensi dia akan terus naik sampai ke area ini, baru nanti kita lihat reaksi marketnya bagaimana itu teman-teman. Kita bisa lihat di time frame kecil seperti H1 atau M15 atau M30. Kalau dia sudah ada konfirmasi bearish seperti ini, dia membentuk codes dan lower low, lower high, lower low. Jadi kita bisa untuk ambil posisi sell untuk US dollar dan posisi buy untuk beberapa pair yang berlawanan US dollar seperti gold, euro USD, GBP USD, dan yang lain sebagainya gitu teman. Oke, ini tadi untuk US dollar ya teman-teman ya. Oke, kita coba cari korelasinya di beberapa pair ya teman-teman ya. Jadi korelasi yang berlawanan dari US dollar itu seperti gold, euro USD, dan seperti Bitcoin juga bisa masuk teman-teman ya. Jadi seperti yang kita lihat di Bitcoin, dia sudah 30.000 lagi teman-teman ya. Terlebih sekarang dia sudah 30.300 gitu teman-teman. Dia sudah masuk ke sesi bullishnya gitu teman-teman. Jadi untuk Bitcoin sendiri dia memang sudah bullish gitu teman-teman. Kita lihat dari sini ya. Nah, di sini dia sudah membentuk new higher high gitu teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan untuk Bitcoin sendiri. Dari market sebelumnya yang sudah bearish ya teman-teman, dari sini dia sudah bearish, breakout structure. Dia breakout structure, di sini juga breakout structure. Oke, dia breakout structure. Nah, di sini kan kalau market bearish berubah menjadi bullish itu ditandai ketika harga sudah berhasil break dari lower high sebelumnya. Kita bisa lihat dari sini, ini adalah lower low, lower high, lower low, lower high, lower low,
dan kemudian harga membentuk higher high. Sekarang ini dia membentuk higher high. Jadi ketika harga udah mulai break area ini ya, dia sudah berhasil break, membentuk change of character atau perubahan suatu karakter market ya teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat bahwa untuk Bitcoin sendiri dia sudah bullish ya teman-teman. Jadi kita tinggal tunggu titik koreksinya gitu teman-teman. Ditambah kalau kita lihat tadi di marketnya US dollar, dia sedang menuju kenaikan gitu teman-teman ya. Di time frame H4 nya US dollar sekarang sedang menuju area OTE nya, jadi mengalami kenaikan gitu teman-teman. Nah, ketika dia mengalami kenaikan di sini, jadi kita bisa pantau untuk Bitcoin dia ada potensi untuk terjadinya koreksi gitu teman-teman. Nah, ketika dia akan koreksi, jadi kita bisa ambil posisi ancang-ancang untuk ambil posisi buy gitu teman-teman. Jadi kalau dolar naik, Bitcoin itu cenderung juga akan turun gitu teman-teman. Jadi itu korelasi berlawanan arahnya gitu. Jadi ketika dolar naik, kita bisa lihat titik mana sih potensi yang akan dituju jika Bitcoin itu turun. Kita bisa coba lihat dari sini ada titik low, atau dari sini juga bisa dari titik low ke high, tapi lebih bagusnya sih dari sini ya teman-teman, dari swing low ke high. Jadi kita lihat kemungkinan sih dia akan potensi masuk ke area Fibo 50 atau masuk ke area OTE nya, optimal trade NT nya. Jadi di area ini, jadi di area 22 atau 23, atau ke lebih area logisnya sih area 25.000 ya teman-teman ya. Atau mungkin bisa jadi dia akan tertahan ke area ini teman-teman. Karena di sini kalau kita lihat ini juga area cukup bagus teman-teman untuk kita lihat di sini, apalagi di time frame H4. Di sini dia membentuk area sideways ya teman-teman ya. Jadi membentuk area block demand juga di sini teman-teman. Jadi ya ada potensi juga dia akan coba turun ke area ini baru melanjutkan kenaikan, atau masih lanjut untuk turun masuk ke area Fibo 50 lalu melanjutkan kenaikan, atau bisa juga dia masuk ke area OTE baru melanjutkan kenaikan gitu teman-teman. Jadi lebih baik kita wait and see dulu. Kalau di sini dia sudah ada konfirmasi untuk bullish, ditambah untuk kita lihat di time frame H4 nya DXY dia sudah masuk ke area OTE yang ada di sini. Jadi kita harus pantau ya untuk dua pair ini untuk kalau kita mau trading di Bitcoin ya teman-teman. Jadi kalau ini sudah berada di area ini ya, kemudian untuk Bitcoin juga sudah berada di area ini teman-teman, di area demandnya seperti ini atau yang di Fibo 50. Jadi kita bisa ancang-ancang sih untuk ambil posisi buy untuk Bitcoin gitu teman-teman. Terus jadi kurang lebih seperti itu ya untuk analisanya mengenai dolar gitu teman-teman. Jadi untuk dolar sendiri saya lihat sih dia ada potensi untuk melanjutkan penurunan ya teman-teman. Nah kalau kita lihat di beberapa pair lain pun juga kurang lebih sama. Untuk gold juga kurang lebih sama teman-teman ya. Ini posisi buy limit kita sayang sekali belum tersentuh ya. Kemarin penurunan turun sedikit ya. Kalau turun sedikit kemungkinan kita sudah TP gitu teman-teman. Sayang sekali untuk gold gagal ya untuk C-nya minggu sebelumnya gitu teman-teman. Mungkin next kita bisa coba lihat di area-area ini. Ini bisa jadi area order block. Oke, ini kita hapus saja. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya untuk video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dari video-video kita kali ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih lost terus belajar, tahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang. So ikuti terus video-video kita selanjutnya, jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update-update video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.